Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pada kesempatan kali ini kita ataupun kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek kami, ya, yaitu Ronda Apps atau aplikasi Ronda, ya, pada mata kuliah pemrograman Mobile 2, ya, yaitu di sini dengan dosen pengampu Bapak Doni Maulana Eskom Mkom MMSI, ya, kelas TI 23B1. Untuk yang pertama di sini kelompok 6 itu terdiri dari saya sendiri selaku moderator, yaitu Henry Rahman, yang kedua ada Mas Irman Maulana, yang ketiga ada Mas Arif Rifai, dan yang keempat yang terakhir itu ada Mas Saiful. Next. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait latar belakang dan masalah untuk aplikasi Ronda ini, yaitu masih banyak lingkungan yang rawan kejahatan malam, ya. Lalu di sini keterlambatan pelaporan situasi darurat, komunikasi antar warga yang kurang efektif, lalu kurangnya pemantauan otomatis saat ronda. Nah, makanya kita buat dalam proyek Ronda aplikasi atau aplikasi Ronda. Nah, tujuan aplikasi ini meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga, memperpendek waktu respon terhadap kejadian, mempermudah koordinasi antar petugas ronda, lalu di sini otomatisasi deteksi keberadaan dan lokasi petugas, ya, fungsi dari aplikasi Ronda ini. Next. Nah, di sini untuk Scrum-nya sendiri, ya, kita membuat Scrum ini menggunakan Excel. Di sini ada project name, tentunya itu aplikasi Ronda warga perumahan Karangci, ya, atau di sini unit VAT-nya, VIC-nya. Yang pertama itu ada Mas Arif, ya, dengan job desk-nya atau nama tugasnya, analisis dan perancangan sistem. Untuk breakdown tugasnya, di sini riset kebutuhan aplikasi Ronda, lalu desain UI UX awal dan wireframe ataupun mockup dashboard, ya. Lalu untuk progres di sini alhamdulillah sudah 90%. Kesulitan yang dihadapi mungkin menentukan kebutuhan user secara akurat. Lalu untuk durasi pengerjaan 5 hari atau kondisional. Lalu untuk yang kedua, di sini ada saya sendiri Henry Rahman, untuk job desk-nya yaitu front end apps Ronda itu sendiri. Nah, untuk breakdown-nya di sini implementasi tampilan dashboard, jadwal Ronda, lalu navigasi dan halaman, ya. Untuk progresnya di sini alhamdulillah sudah 90%. Lalu di sini kesulitan yang dihadapi mungkin mencari ide dan waktu dalam implementasi aplikasi Ronda itu sendiri. Untuk durasinya yaitu kondisional, ya. Next. Nah, lalu untuk yang yang ketiga yaitu ada Mas Irman Maulana, ya. Lalu untuk nama tugasnya atau job desk-nya yaitu ada backend dan database. Untuk breakdown tugasnya yaitu setup project pada aplikasi Android Studio, lalu untuk desain, buat API dan integrasi data menggunakan Firebase untuk aplikasi Ronda. Untuk progresnya yaitu 90%. Kesulitan yang dihadapi yaitu layout, ya, tampilan untuk responsif mungkin. Lalu untuk user interaktif data, join ke grup, ya, mungkin, ya, untuk menggunakan aplikasi ini. Durasinya kondisional. Lalu untuk yang terakhir yang keempat ada Mas Saiful, untuk job desk-nya yaitu dokumentasi, ya. Bagian untuk dokumentasi, breakdown tugasnya yaitu membuat dokumentasi presentasi bentuk dokumen ataupun PPT, lalu membuat video presentasi seperti yang kita lakukan saat ini. Lalu untuk progres itu ada 60 atau 80/50%. Ya, untuk kesulitan yaitu belum ada fitur yang mungkin untuk diuji coba. Ya, next. Nah, di sini untuk yang Scrum dalam bentuk tools atau Trello, ya. Di sini yang pertama Ronda Apps Mobile Development, kita diskusi untuk mengenai project apa yang harus kita buat atau yang akan kita buat. Lalu menentukan tools dan data yang diperlukan, merancang untuk alur aplikasi, lalu menentukan tampilan UI ataupun UX-nya. Nah, tampilan seperti ini untuk Trello-nya, ya, untuk development-nya. Next. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini kita membuat program register dan login menggunakan White Google, ya, atau akun Google, dan tersimpan data user di Firebase, ya. Nah, seperti ini merancang dan membuat halaman Ronda, implementasi aplikasi, ya. Di sini sudah ditentukan tanggalnya. Kita merancang sedemikian rupa, dan lalu di sini ada
daftar akun, login, dan ada jadwal data ronda. Next. Nah, di sini yang selanjutnya itu membuat tampilan Google Maps ya secara real time. Artinya setiap akun ataupun user yang terdaftar dia akan langsung melalui masuk ataupun join ke dalam Google Map itu sendiri ya. Untuk authentication di sini seperti ini. Nah, ada 4 orang ataupun 4 user yang masuk ke dalam aplikasi ini untuk melaksanakan ronda menggunakan aplikasi ronda tersebut ya. Nah, di sini terlacak dengan Google Map itu sendiri. Next. Nah, lalu di sini bisa untuk selanjutnya membuat tampilan pada user di bagian button ya untuk daftar akun, login, dan membuat tampilan nama pada di bagian sidebar ya, dan membuat button group ya untuk membuat grup ronda itu. Lalu sini ada halaman untuk tambah grup ya, dan di sini tampilan database cloud-nya Firestore ke grup data ronda. Lalu tampilan navigation drawer untuk daftar grup rondanya. Next. Nah, di sini yang untuk selanjutnya membuat rancangan database menggunakan Firebase ya. Di sini kita rencananya deadline-nya itu dari tanggal 15 sampai 19 Juni ya. Nah, ini tampilan untuk Firebase-nya ya. Untuk membuat project database-nya ke Firebase. Next. Nah, di sini untuk selanjutnya itu implementasi untuk penerapan implementasi ke aplikasinya ya, untuk menggunakan Android Studio. Untuk sintaksnya atau pengaturannya seperti ini ya, yang akan kita buat untuk mengatur konfigurasi data di Android Studio-nya. Next. Nah, lalu di sini setelah kita membuat tadi untuk konfigurasi yang pertama, lalu yang kedua itu di sini ada Firebase untuk Android application-nya. Di sini ada register aplikasi, terus download dan config ke datanya. Seperti ini ya gambarannya. Next. Oke, baik, untuk yang selanjutnya di sini kita mengatur kode Android Studio 3-nya ya. Untuk konfigurasi selanjutnya di sini add Firebase to your Android aplikasi. Di sini ada yang register aplikasinya. Lalu untuk download dan add config filenya, lalu add Firebase SDK-nya. Next step-nya yang selanjutnya nanti akan mungkin dibahas lebih lanjut ya. Mungkin untuk Trello-nya dicukupkan ya sampai di sini. Yang selanjutnya akan dibahas oleh Mas Arif tentang storyboard-nya. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Bang Henry atas penjelasan yang pertama. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai storyboard dari aplikasi Ronda Apps ini. Minta tolong diperbesar Bang. Ya, inilah tampilan aplikasi Ronda Apps kami yang nomor 1. Itu tampilan utama aplikasi Ronda kami. Kemudian jika diklik maka akan menuju ke layar kedua atau tampilan yang nomor 2 dalam tampilan login atau masuk. Di situ kita bisa melakukan login, dan untuk login ini kita menggunakan bisa harus login dengan daftar atau login secara otomatis menggunakan akun Google yang sudah kita punya. Yang itu adalah tampilan nomor 4. Kemudian tampilan nomor 5 adalah tampilan pada saat kita sudah masuk ke aplikasi tersebut. Tampilan dashboard utamanya adalah seperti ini. Di tengah-tengah itu menunjukkan ada tampilan peta, yakni peta itu adalah peta lokasi di mana si pengguna tersebut berada. Dan di bawah-bawahnya adalah bar-bar application bar masing-masing. Lalu yang poin nomor 6 itu adalah tombol itu adalah Data. agak diperbesar Bang. Nah, itu adalah tombol data ronda. Yakni data ronda di situ menunjukkan bahwa kita bisa membuat
atau menampilkan list peserta peserta ronda pada saat hari itu, hari Senin, hari Selasa, dan seterusnya. Setelah itu data yang page yang nomor 7 ya, yaitu mengenai schedule atau jadwal. Jika kita klik jadwal tersebut, maka tampilannya adalah terdapat kalender dalam 1 bulan tersebut dan di hari apa itu sedang ditampilkan di situ. Lalu nanti di bawahnya ada nama-nama peserta ronda di hari-hari tersebut. Kita bisa memilih atau kita bisa mencari tahu di mana hari apa kita akan melakukan ronda. Kemudian slide view nomor 8 itu adalah jika kita klik icon setting. Jika kita klik akun setting ini, di dalamnya terdapat akun kita. Di situ misalkan di sini menggunakan akun Bang Irman Maulana, maka akan tampil Irman Maulana berikut fotonya dan nama, email, password, dan di situ bisa melakukan pergantian password. Juga bisa melakukan update profil. Berikutnya adalah set 9 atas. Ya. Nah, ini mungkin kecil di sini. Untuk yang slide 9 adalah jika kita menekan icon hamburger di sini ada 3 garis. Jika kita klik, maka akan menuju tampilan yang ke-10, yakni tampilan pembuatan grup data ronda. Di sini kita bisa membuat grup ronda, yaitu misalkan dalam 1 hari itu siapa saja anggota yang harus melakukan ronda, maka kita bisa masukkan orang tersebut di dalam grup tersebut. Dan kita bisa tampilannya seperti ini. Jika diklik, maka bisa masukkan nama grup, kemudian kita bisa membuat grup. Berikutnya tinggal ditambahkan peserta ronda pada hari tersebut. Lalu itu semua, dan setelah tersebut, jika kita ingin melakukan logout, maka kita kembali ke settingan, kita klik icon setting, maka akan kembali ke menu utama, yaitu login masuk menggunakan Google atau menggunakan akun yang sudah dibuat. Slide berikutnya tolong diganti. Berikut adalah penjelasan wireframe dari aplikasi Ronda ini. Di sini wireframe yang tadi sudah dijelaskan juga menggunakan yang sebelumnya, yaitu ada tampilan-tampilan dari masuk, email, passwordnya apa, lalu bisa mendaftar menggunakan daftar baru atau menggunakan akun Google yang sudah kita buat. Tampilan berikutnya adalah tampilan dari aplikasi tersebut. Tampilan home utamanya itu menunjukkan peta di mana posisi si user itu sedang berada, dan data home, kemudian ada data kalender. Di sini juga kita bisa membuat grup ronda pada aplikasi ini. Sekian penjelasan untuk dari saya mengenai wireframe dan data ronda yang sudah kami buat. Berikutnya penjelasan mengenai UI UX yang akan dijelaskan oleh Bang Saiful. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih sebelumnya atas waktu dan tempatnya, Mas Arif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UI dan UX. Yang mana UI di sini tampilan pertama itu menu login. Yang login di sini dari kata masuk di sini menggunakan saja itu 24 SP, kemudian dengan stylenya bold, margin bottomnya 24, kemudian di bagian bawahnya ada email dan kolom email dan password, yang mana di sini menggunakan tipe yang sama, yaitu dengan margin bottomnya 12 dp. Kemudian di bawahnya lagi ada menu tampilan sign in with Google, yang mana height-nya di sini menggunakan 115 dp, kemudian height-nya menggunakan web content, grafiknya center horizontal, dan margin top-nya 58 dp. Kemudian untuk di bagian belum punya akun, di sini saya menggunakan margin top-nya yaitu 38 dp, kemudian margin bottom-nya 10 dp, kemudian dan text alignment-nya menggunakan center horizontal. Kemudian di bagian bawahnya ada daftar di sini, yang mana di sini UI dan height-nya menggunakan
web content, dan gravity center horizontal untuk teksnya daftar. Kemudian di slide selanjutnya ada menu login daftar akun aplikasi, yang mana daftar akun di sini menggunakan stylenya bold dengan ukuran hurufnya itu 24 SP dengan margin bottom 24. Untuk di bawahnya menu nama lengkap, email, password itu menggunakan jenis yang sama, yaitu margin topnya 12 DP. Kemudian di bawahnya ada daftar, tombol daftar. Tombol daftar di sini menggunakan wide height-nya menggunakan web content, kemudian gravity-nya center horizontal. Untuk color-nya di sini menggunakan tampilannya itu menggunakan warna oranye. Untuk slide selanjutnya di sini ada dashboard aplikasi, yang mana dashboard aplikasi ini menunjukkan tampilan kita menggunakan Google Maps, yang mana di sini kita Google Android Google Maps, yang mana untuk di bagian atasnya bagian dashboardnya yaitu top app barnya kan elevation 40 dp 4 dp maksudnya. Kemudian di bagian slide selanjutnya ada agenda ronda. Agenda ronda selanjutnya. Agenda ronda di sini kami menggunakan set date-nya menggunakan ukuran huruf 24 SP, kemudian stylenya bold dengan margin topnya itu 50 dp. Di sini untuk kalendernya atau menggunakan margin topnya yaitu 16 dp. Untuk di bagian bawah misalkan tombol navigasi itu mulai dari home, kalender, jadwal, dan setting itu menggunakan margin horizontalnya itu 16 dp, kemudian margin bottomnya 16 dp, dan elevation-nya 8 dp. Next, untuk setting aplikasi di menu aplikasi setting sini yaitu terdiri dari profile, nama, terus email, dan kolom-kolom nama email, password, dan password configuration. Untuk profil email di sini menggunakan wide height-nya 100 dp. Kemudian untuk gravity center, margin bottom-nya itu 8 dp dengan center crop. Untuk nama pengguna di sini menggunakan ukuran huruf 18 SP dengan style bold, margin bottomnya margin topnya itu 8 dp. Untuk di bagian bawahnya emailnya itu ukuran hurufnya 14 SP, kemudian margin topnya 4 dp. Untuk di bagian choose image di sini menggunakan warna dark or gray itu, dan margin bottomnya itu 16 dp. Untuk bagian nama email, password, dan password confirmation yaitu masing-masing sama, yaitu menggunakan padding 12 dp dan margin bottom 12 dp. Untuk update profile dan logout di sini menggunakan warna oranye dengan teks warnanya itu putih. Untuk paddingnya dan elevationnya itu sama 6 dp maksudnya. Kemudian di bagian UX, di bagian UX ini pertama-tama kita mau diarahkan untuk onboarding, yang mana onboarding di sini yaitu pengguna atau user diarahkan ke menu login. Jika udah mempunyai akun maka menggunakan with Google, yang jika belum maka disarankan untuk membuat akun. Jika sudah membuat akun atau udah punya akun, pengguna diarahkan menuju menu dashboard, yang mana dashboard utama di sini terdiri dari 4 tombol navigasi yaitu home, data ronda, jadwal, dan setting, yang mana masing-masing navigasi ini mempunyai anak cabang, yaitu misalkan dari home di sini terdiri dari nama user, grup, create ronda, terus list group dibuat. Terus kemudian untuk data ronda terdiri dari pilih hari, deskripsi grup, lalu untuk membuat data ronda. Untuk di bagian kalender atau jadwal di sini hanya menampilkan kalender, data, dan agenda saja. Kemudian di bagian setting
Di sini menampilkan berbagai fitur, yaitu lihat dan edit profile untuk mengupdate, terus mengedit email, mengedit password, dan logout. Cukup sekian mungkin dari tampilan UI dan UX-nya. Untuk lebih jelasnya, untuk menampilkan aplikasinya, kami serahkan untuk pada Mas Irman untuk menampilkannya. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik, terima kasih Bang Saiful, Bang Henry, dan Bang Arif mengenai penjelasan dari progres si aplikasinya pada Ronda App. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita coba testing melalui aplikasi Ronda App dari Android Studio ini. Oke, kita coba run programnya. Nah, di sini pada tampilan splash screen aplikasi Ronda Mobile Development. Nah, seperti biasa, pada ketika untuk pertama kali install atau proses menggunakan aplikasi, seperti biasa kita akan menampilkan halaman dari untuk proses login, baik melakukan login manual ketika klik button tombol daftar di sini, maupun ketika login menggunakan akun Google. Nah, di sini salah satu contoh saya menggunakan akun Google ya. Di sini saya sudah pernah login menggunakan akun Irman Maulana. Nah, untuk pada akun Google Irman Maulana ini, ketika saya masuk, maka akan menampilkan login berhasil. Nah, di sini itu login berhasil itu akan menampilkan dari halaman si user, yang dimana si user ini akan menampilkan posisi map sesuai mereka secara real time ya. Nah, pada login activity ini masuknya ke bagian login activity.kt. Nah, di sini untuk login activity ini kurang lebih pada bahasa pemrograman Kotlin untuk seperti ini. Nah, jika sudah tampil, di sini akan menampilkan 4 button, yaitu button home, button data ronda, jadwal, dan setting. Yang dimana setting ini akan menyesuaikan dari si user ini. Jika si user menggunakan foto profil, maka akan menampilkan foto profil si user tersebut. Nah, bagaimana kenapa bisa proses masuknya atau tersimpannya data si user? Di sini saya menggunakan penyimpanan, yaitu menggunakan Firebase. Contoh ya, saya sudah menggunakan login with Google tadi. Maka data akun si user itu akan tersimpan di Firebase. Jika yang sudah membuat project pada Firebase ini, kita masuk saja ke Go to Console. Nah, di sini pada konsol ini saya projectnya menggunakan Ronda App Project, yang dimana project ini akan menyimpan data-data si user login atau masuknya ke authentication. Di sini saya menggunakan akun tadi ya, Irman Maulana ya, irmanmaulana881@gmail.com. Oke, jika kita coba ubah ya, logout menggunakan akun satunya. Nah, di sini saya akan menggunakan satu akun contohnya, yaitu irman3949@gmail.com. Nah, ketika login berhasil, pada akun Firebase di sini di authentication Firebase, ketika kita refresh, maka data tersebut akan menampilkan akun si user tersebut. Maka data tersebut akan tersimpan di akun Firebase. Pada akun kedua ini saya nggak ada foto profil ya. Kita lanjut. Saat klik button pada kiri atas, button hamburger, kita akan masuk ke halaman sidebar, dimana yang sidebar ini akan menampilkan button buat grup data ronda, yang dimana buat grup data ronda ini sama, saya menggunakan akun Firebase, akan tersimpan pada Firebase Firestore database. Pada Firestore database ini saya coba buat grupnya ya, misalkan ronda hari Senin. Ronda hari Senin sedang dibuat, maka akan menampilkan data grup ronda hari Senin. Oke, kita coba refresh
si akun Firebase ya. Nah, di sini akan menampilkan grup data ronda, yang dimana grup data ronda ini dengan nama ronda hari Senin dengan create BI atau yang dibuat oleh akun siapa, akan menampilkan akun si Irman 3949. Ketika klik data ronda hari Senin, kita akan masuk ke halaman bagian grup ronda hari Senin. Namun pada fitur ini kita masih belum bisa menampilkan kolom chat ataupun menampilkan join si user lainnya ya. Itu kekurangan dari aplikasi ini, mungkin masih banyak kurangnya. Oke, begitu mengenai tampilan dari aplikasi Ronda App. Baik, ini pada contoh halaman Ronda hari Senin tadi. Jika kita keluar tadi, maka akan menampilkan grup Ronda hari Senin. Oke, selanjutnya saya akan kembalikan ke Bang Henry. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Irman, Mas Saiful, dan Mas Arif ya, termasuk saya sendiri yang sudah mempresentasikan proyek kami ya pada kelompok 6 ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan ya. Mungkin bisa ketemu lagi di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.